DOP harus ditolak karena DOP itu bukan daerah otonomi baru, tapi DOP itu daerah operasi baru, operasi sumber daya manusia, operasi pembunuhan orang Papua. Maka DOP harus ditolak. Lagian orang Papua kan bukan anak-anak yang harus terus minum DOP. Masyarakatku, adik-adikku, anak-anakku. Jadi itu sebagai alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia berikan dalam 20 tahun. Nah, kalau itu sudah gagal, ya berarti tidak ada jalan lain. Hanya satu, merdeka. Mungkin teman-teman semua ingat, yang Indonesia punya program keluarga berencana. Dong bilang 2 anak saja cukup supaya berhasil. Nah, jadi sama, kemarin OSUS juga 2 provinsi saja supaya berhasil. Kemarin berhasil kan tidak? Nah, kalau 2 provinsi saja sudah tidak berhasil, apalagi bikin provinsi banyak. Provinsi saja tidak berhasil. Nah, jadi kalau 2 provinsi sudah tidak berhasil, kita orang tuntut naik lagi. Sekarang bukan pemekaran provinsi, pemekaran negara. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Papua, Papua, Papua. OSUS gagal. Jadi mau bikin provinsi banyak pun tetap gagal. Solusi hanya ini yang terbaik supaya jangan lagi ada orang Indonesia atau adik-adik yang jadi prajurit TNI, Polri mati. Jangan lagi ada orang Papua mati. Bikin perundingan internasional. Perundingan internasional karena dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia, itu yang terlibat Amerika, Belanda, PBB, dan Indonesia. Jadi kalau dulu melibatkan 3 negara, Indonesia, Amerika, Belanda, terus lembaga internasional PBB, berarti sekarang juga perundingan melibatkan Amerika, Belanda, Indonesia, dan bangsa Papua, PBB. Karena dulu New York Agreement itu dalam perjanjian New York, dorang tidak lihat kita orang sebagai manusia, sebagai suatu bangsa yang punya hak menentukan nasib sendiri. Harusnya di perundingan New York atau New York Agreement, wakil-wakil bangsa Papua juga duduk, karena kita sudah punya parlemen. Parlemen itu salah satu lembaga negara, lembaga dari sebuah negara yang akan berdiri itu, atau pemerintahan, antara lain itu lembaga negara itu parlemen. Jadi Papua sudah punya parlemen. Harusnya waktu itu parlemen juga ikut dalam perundingan New York. Tapi orang anggap kita orang manusia yang baru keluar dari lubang batu. Jadi orang tidak hargai kita suara. Kita orang macam budak saja yang ditentukan oleh 3 negara, Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB sebagai wasit. Don tentukan saja begitu. Kemudian Indonesia diam-diam
bikin perjanjian dengan Amerika untuk Freeport tahun 67. Padahal PPRA nanti atau referendum tuh dibikin tahun 69. 67 orang sudah perjanjian Amerika dan Indonesia untuk Freeport. Akhirnya Amerika diam saja lihat PPRA yang tidak jujur, tidak adil. Tapi diam saja lihat orang Papua diculik, dibunuh, diperkosa. Diam saja. Dan mereka yang duduk dalam anggota PPRA, karena waktu itu saya punya bapak sebagai wakil Bupati Jayapura dan beliau terlibat di panitia panitia pemilihan anggota Dewan Musyawarah PPRA. Jadi beliau cerita sama saya setelah pulang ke rumah, cerita apa yang mereka lakukan di kantor bupati waktu itu di APO. Itu bukan rakyat yang pilih wakil-wakil. Itu dari Satuan Kopassus yang mengawasi dan menentukan siapa yang boleh duduk dalam anggota Dewan Musyawarah PPRA. Nah, mereka tentukan habis, terus mereka diasramakan di Dok 7. Dok 7 dulu STM yang Kota Raja ini dulu sekolahnya di Dok 5, dia punya asrama di Dok 7. Anggota DMP itu kalau memang Indonesia tidak mau serahkan kedaulatan secara cuma-cuma, ya bikin perundingan internasional supaya orang Papua juga berhak bicara tentang nasibnya atau masa depannya. Amin, amin. Jadi teman-teman, kalau kita orang takut berbicara, takut bersuara karena takut masuk penjara, tidak akan pernah kita orang bisa merdeka. Kita orang harus berani. Sekalipun masuk penjara, itu bagian dari perjuangan secara damai. Senjata. Kalau yang senang main-main keras, ya silakan gabung dengan orang tua di gunung, di hutan sana, akar pohon. Itu yang aliran keras punya. Tapi saya pribadi sebenarnya sedih karena